Chapter 111 Leon memberanikan diri dan mengatakan semua itu, tetapi jantungnya berdebar kencang. Keinginannya yang terbesar beberapa hari ini adalah mengajak Iris jalan-jalan dengan sepeda motor kesayangannya. Kesempatan itu akhirnya tiba, dia tidak mungkin melewatkannya. Hanya itu, Iris terkejut. Leon menolak imbalan apapun dan hanya mengkhawatirkan tubuhnya, tidak ingin dia bekerja terlalu keras. Dia tidak bisa tidak tersentuh oleh hal itu. Pada saat itu, dia merasa sangat luar biasa jika ada orang yang peduli padanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa, walaupun Leon sungguh-sungguh mengkhawatirkannya di satu sisi, dia tengah merencanakan sesuatu di sisi yang lain. Kalau saja dia tahu pikiran-pikiran kotor Leon, dia pasti tidak akan senang sama sekali. Iris, maukah kau melakukannya? Tanya Leon dengan ekspresi penuh harap, sangat khawatir Iris akan menolaknya. Ya, aku setuju. Iris mengangguk sambil tersenyum. Kemitraan itu sudah terkonfirmasi. Tidak ada salahnya memberi dirinya waktu istirahat 2 hari. Mengenai perencanaan, dia sudah mengatur semuanya. Departemen perencanaan harus bekerja lebih keras di akhir pekan dan lembur, tetapi departemen lain akan libur 2 hari. Keesokan paginya, setelah sarapan, Leon dan Iris tiba di garasi villa. Mereka bersiap untuk pergi jalan-jalan bersama seperti yang dijanjikan sehari sebelumnya. Santai, Leon menaiki sepedanya dan berkata dengan gembira, "Iris, ayo. Naik. Motormu terlalu kecil. Kita pakai mobilku saja," kata Iris sambil menunjuk mobil kesayangannya. "Bagaimana kita bisa melakukan itu? Hari ini panas sekali. Di dalam mobil pasti pengap," kata Leon kesal. Iris mengira dia serius, dan tersenyum sebelum berkata, "Tidak apa-apa. Aku punya beberapa mobil sport convertible di antara semua mobilku. Kalau menurutmu akan membosankan, kita bisa naik salah satunya." Itu, Leon terkejut, dan wajahnya tampak canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Begitu sulit baginya untuk mendapat kesempatan mendekati Iris, tidak mungkin ia akan menyerah. "Iris, kamu tahu kan bagaimana lalu lintas sekarang? Akan sangat merepotkan jika kita terjebak kemacetan setelah berkendara. Selain itu, aku ingin mengajakmu naik sepeda kali ini. Bukankah kamu setuju?" kata Leon dengan keras kepala. Baiklah kalau begitu, Iris memikirkannya sejenak. Ia tidak terlalu memikirkannya, dan segera setuju dengan Leon, menaiki sepedanya. Leon sangat gembira saat ia mulai menginjak gas dan memacu sepeda motornya. Di lampu merah, Leon mengerem mendadak dan Iris jatuh terlentang. Ia merasakan dada lembut Iris di punggungnya. Lembut sekali dan rasanya enak sekali. Rasanya jauh lebih baik dari yang ia kira. Leon mengerang tanpa suara, dan darahnya mulai mendidih. Dia pernah mengalaminya dengan Lily sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan, Lily dan Iris terasa sangat berbeda baginya. Barangkali karena ia memperlakukan Lily sebagai teman biasa, jadi ia tidak banyak memikirkan hal seperti itu ketika menyangkut Lily. Sekalipun ia mempunyai beberapa pikiran pada saat itu hanyalah reaksi tubuh alami sebagai seorang pria. Namun, Iris berbeda. Iris memberinya rasa kegembiraan dan kerinduan. Bukan hanya tubuhnya yang senang karenanya, bahkan jiwanya pun menjadi segar kembali. Sebenarnya, Leon tahu bahwa mungkin saja dia sedikit menyukai Iris, tetapi dia juga tahu betul bahwa Iris dan dirinya berasal dari dunia yang berbeda. Bab 112 Dia juga seorang janda tanpa sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Dia sama sekali tidak layak menjadi dewi secantik dan semulia Iris. Ia merasa puas asalkan bisa berada di sisi Iris setiap hari, mendekatinya saat mendapat kesempatan. Dia tidak berani memimpikannya hal lainnya. "Leon, lampunya hijau. Cepat nyalakan motornya, kenapa kamu linglung?" Leon mendengar suara Iris yang indah. Leon segera tersadar kembali ke dunia nyata dan mempercepat lajunya. Awalnya, Iris tidak menyadari apapun, tetapi semakin sering hal itu terjadi, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pipinya tiba-tiba memerah. "Leon, apa kau melakukan ini dengan sengaja?" kata Iris dengan marah. Tentu saja tidak." Wajah Leon pun memerah, dan ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Itu kecelakaan dengan Lily. Namun,
Sulit untuk mengatakannya ketika menyangkut Iris. Hatinya menyuruhnya untuk tidak melakukannya, tetapi tubuhnya bertindak berbeda. Hatinya terus ingin mengerem setiap saat. Dia tidak dapat mengendalikannya. Pantas saja kau ngotot naik motor, niatmu jahat. Wajah Iris setengah merah saat dia mencubit paksa bagian pinggang Leon yang lembut. Leon mendesis kesakitan, namun dia merasa cukup senang. Iris, kamu mau kemana untuk bersantai? Aku akan ikut denganmu. Leon buru-buru mengganti topik pembicaraan. Saya baik-baik saja di mana saja. Mengapa kita tidak menonton film? Bukankah itu kencan? Bermimpilah. Aku tidak akan pergi. Iris memutar matanya ke arah Leon. Leon sedikit kecewa dan berkata, mengapa aku tidak pergi berbelanja pakaian bersamamu? Aku tidak butuh pakaian, dan apa gunanya pria sepertimu pergi berbelanja bersamaku? Selain membantuku membawakan tas, kau tidak akan bisa memberiku pendapat apapun. Leon mulai merasa sedikit frustrasi, lalu kemana kamu ingin pergi? Saya baik-baik saja di mana saja. Leon terdiam. Wajahnya menjadi gelap saat dia menyesali bahwa semua wanita di hatinya itu sama saja. Bahkan Iris pun tak terkecuali. Dia sama seperti Ariel, mustahil menebak apa yang mereka pikirkan. Setelah itu, Leon memutuskan untuk berhenti meminta pendapat Iris. Ia mengendarai sepeda dan membawa Iris ke pinggiran kota. Miscloud Mountain adalah gunung tinggi yang dipenuhi pepohonan hijau yang rimbun. Gunung ini juga merupakan objek wisata terkenal di Springfield City. Leon pernah mendengar tentang Miscloud Mountain sebelumnya, tetapi tidak pernah pergi ke sana. Karena ini adalah kesempatan langka, ia memutuskan untuk mendaki gunung bersama Iris untuk bersantai. Ketika mereka mendekati gunung, sebuah Cadillac biru berbelok ke kanan, tiba-tiba menghalangi sepeda Leon. Leon terkejut ketika dia buru-buru menghentikan sepedanya, dan hampir menabraknya. Jendela itu diturunkan, dan seorang pemuda dengan rambut warna-warni dan anting-anting di telinganya menjulurkan kepalanya keluar. Hati-hati melangkah, apa kau tidak melihat seseorang di sampingmu? Teriak Leon dengan marah. Kamu cuma nyetir motor, jadi berhentilah mencoba bersikap seolah-olah kamu hebat. Aku bisa nyetir sesukaku. Apa pendapatmu tentang itu? Pria itu menatap Leon dengan jijik. Setelah itu, dia melihat ke arah Iris di belakangnya sebelum tersenyum. Gadis cantik, apakah kamu berencana untuk mendaki gunung? Kamu terlihat sangat cantik, dan tubuhmu juga bagus. Pasti tidak sopan duduk di atas sepeda. Kenapa kamu tidak naik mobilku? Aku akan mengantarmu ke atas. Tutup mulutmu yang kotor itu. Aku akan memberimu kesempatan lagi, enyahlah sekarang juga. Teriak Leon dengan marah. Wajahnya berubah gelap dengan cara yang mengerikan. Dia tidak bodoh, jelas bahwa lelaki itu sengaja menghentikan motornya karena Iris menarik perhatian lelaki itu. Bab 113 Iris adalah titik lemahnya. Dia marah karena pria itu menggoda Iris. Dia sudah menunjukkan banyak pengendalian diri dengan tidak meledak di tempat. Apa, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kau mau mati? Katakan itu sekali lagi jika kau punya nyali. Pria itu marah. Tepat setelah dia mengatakan itu, jendela di bagian belakang mobil terbuka. Dua pria berpakaian seperti preman mengintip keluar. Seorang pria lain juga duduk di kursi penumpang di depan. Total ada 4 orang yang menatap tajam ke arah Leon. Aku bisa mengatakannya lagi jika kau mau. Aku memintamu untuk melepaskannya. Leon tenang dan sama sekali tidak takut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Iris tiba-tiba menarik lengannya dan menghentikannya. Leon, lupakan saja. Abaikan saja mereka. Jangan sampai suasana hati kita hancur karena mereka. Iris menggelengkan kepalanya. Dia selalu mengundang tatapan aneh kemanapun dia pergi karena dia terlalu cantik. Dia sudah terbiasa dengan itu. Terlebih lagi, mereka berempat. Leon hanya 1 orang. Jika terjadi perkelahian, Leon tidak akan diuntungkan. Kurasa kau beruntung hari ini. Leon mencibir. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengan Iris, dan dia tidak ingin beberapa potong sampah merusak suasana hatinya. Jadi, dia mengendarai sepeda motornya di sekitar mobil dan langsung menuju pintu masuk Gunung Miscloud. Sial, dia benar-benar tahu cara melarikan diri dengan cepat. Pria beranting itu membanting kemudi dengan marah.
Yo, orang ini keterlaluan. Ayo pergi. Ikuti mereka dan cari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Benar sekali. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa seberuntung itu, tapi gadis yang bersamanya itu sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Setelah kita memberinya pelajaran, ayo kita tangkap gadis itu dan beri dia obat bius. Setelah itu, kita akan bersenang-senang. Ketiga pria lainnya memiliki senyum dingin di wajah mereka. Mendengar Iris yang tampan, mereka bertiga menjadi sangat bersemangat. Ketiganya memiliki tatapan predator di mata mereka. Ide bagus. Pria itu hanya punya sepeda, dia bukan orang istimewa. Bahkan jika kita bermain dengan wanitanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Pria beranting itu langsung menginjak gas. Saat mereka memasuki kawasan pemandangan itu adalah jalan besar yang terbuat dari batu-batu besar, melewati kaki Gunung Misklut. Kedua sisi jalan dipenuhi pepohonan hijau. Pepohonan hijau dan rimbun, dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Pemandangan yang sangat indah. Saat itu hari Sabtu, jadi ada banyak orang di Misklut Mountain. Ada pasangan muda dan sekelompok teman serta keluarga. Itu ramai. Melihat ekspresi Leon yang putus asa, Iris tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Leon, ada apa? Apakah kamu masih marah dengan apa yang baru saja terjadi? Jangan bahas itu lagi. Sampah-sampah itu berani bicara seperti itu padamu. Kalau kau tidak menahanku, aku pasti sudah memberi mereka pelajaran," kata Leon dengan marah. Ia masih memikirkan masalah itu. "Baiklah, jangan terlalu membanggakan diri. Jumlah mereka banyak sekali. Bisakah kau mengalahkan mereka sendirian?" Iris memutar matanya ke arah Leon. "Saya tidak membual. Jika ini terjadi sebelumnya, aku tidak akan sebanding dengan mereka. Tapi sekarang, mereka tidak akan bisa menyentuhku." Leon mendengus. Dengan levelnya saat ini di tahap tengah penyempurnaan energi, dia tidak akan mau repot menghadapi 8 orang, apalagi 4. Bab 114, baiklah. Kuakui kau memang lebih kuat. "Apakah itu cukup?" kata Iris sambil tersenyum. Dia pernah melihat kemampuan Leon sebelumnya. Pertama kali dia bertemu Leon, dia hampir dibunuh oleh 2 penjahat di tepi sungai untuk menyelamatkannya. Kali kedua, ia dipukuli habis-habisan oleh pengawal Brody dan ditekan ke tanah. Leon beruntung karena Brody datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah 2 pengalaman itu, dia tahu bahwa Leon hanyalah pria biasa, tanpa keberanian dan kekejaman. Akan sulit baginya untuk melawan 4 orang, jadi bagaimana dia bisa menjadikan mereka musuh? Namun, pria sangat memperhatikan harga diri mereka. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak dapat mengungkapnya. "Lupakan saja. Ayo kita mendaki gunung." Leon menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum mendaki gunung bersama Iris. Kaki gunung merupakan bagian yang paling indah di kawasan pemandangan tersebut, dan juga merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi orang. Ada banyak hal untuk dimakan dan dimainkan. Ada jalan yang dipenuhi dengan kios-kios yang menjual makanan dan camilan, dan ada juga beberapa fasilitas hiburan seperti pesta-pesta. Berputar-putar dan mobil bumper. Begitu Iris muncul, penampilannya yang memukau dan aura anggunnya langsung menarik banyak perhatian. Banyak tamu, baik pria maupun wanita, yang menatap dengan kagum. Untungnya, sebagian besar orang yang hadir adalah pasangan atau keluarga. Selain itu, Leon seperti pelindung bagi Iris, jadi tidak ada seorang pun yang berani maju dan mencoba menggodanya. Sebenarnya, Iris sudah terbiasa sendirian sejak dia masih kecil. Dia agak terkejut dengan banyaknya orang di sana. Hanya saja, dia sebenarnya tidak suka sendirian, sehingga dia berharap dapat membaur dengan orang banyak. Bersama Leon, mereka berdua berjalan-jalan kemana-mana, membeli beberapa aksesoris dan souvenir. Pemandangannya sangat indah, dan ada tawa di mana-mana. Suasananya menular, dan Iris cepat terbiasa dengannya. Dia memiliki senyum murni di wajahnya. Menghadapi, semakin bahagia Iris, semakin bahagia pula Leon. Keduanya tidak pernah sesantai dan senyaman ini sebelumnya. "Iris, ada es krim di sana. Tunggu saja di sini, aku akan pergi mengambilnya," kata Leon sambil tersenyum. "Leon, tidak apa-apa.
Iris membuka mulutnya untuk berbicara tetapi terhenti di situ. Ada apa? Kamu tidak suka es krim? Tanya Leon penasaran. Bukan itu masalahnya. Aku hanya tidak begitu suka makanan ini, kata Iris setelah ragu-ragu sejenak. Tidak apa-apa, asal kamu suka. Leon tersenyum dan berjalan ke kios es krim untuk mengantre. Leon baru saja berjalan mendekat ketika ada pasangan muda yang juga berjalan mendekat. Gadis itu terlihat cukup tampan. Dia tampak seperti Streamer yang bepergian. Dia merekam semua pemandangan di telepon sambil berjalan. Di belakang Iris terdapat bebatuan dengan air yang mengalir. Ada juga air mancur yang menyembur setinggi setengah meter. Streamer itu berjalan ke arah Iris sambil berbicara tentang pemandangan bersama penggemarnya. Kamera kebetulan melintas di depan Iris, dan para penggemar pun langsung membicarakannya dengan kaget. Lihat, gadis itu terlihat sangat cantik tadi. Ya, aku belum pernah melihat seseorang secantik dia sebelumnya. Bahkan banyak selebriti yang terlihat jelek jika dibandingkan dengannya. Jess, arahkan kameramu ke sana. Kami ingin melihatnya. Para penggemar pun gempar dan mulai memberikannya berbagai hadiah. Streamer, Jess, sangat gembira. Ia buru-buru mengarahkan kamera ke Iris, dan para penggemar pun mulai memberikan lebih banyak lagi. Bab 115 Jess tersenyum lebar. Dia segera berjalan di depan Iris dan menyapa dengan ramah. Halo, namaku Jess. Aku Streamer perjalanan. Kamu terlihat sangat cantik. Bolehkah aku berfoto denganmu? Itu, Iris tidak suka berinteraksi dengan orang asing, tapi gadis lainnya tampak sangat ramah dan tidak memiliki niat buruk. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya memaksakan diri mengangguk. Setelah mereka berdua berfoto, kamera menyorotnya. Para penggemar melihat dari dekat dan mendapati Iris tampak lebih cantik jika didekatkan. Wow, dia sangat cantik. Bentuk tubuh dan temperamennya juga tampak sempurna. Dia tampak seperti seorang dewi. Benar sekali, dia mungkin salah satu gadis tercantik yang pernah ada. Jess, aku akan mengirimkan sejumlah uang kepadamu terlebih dahulu. Tolong tanyakan siapa nama gadis cantik ini. Jika kamu berhasil mendapatkan salah satu metode kontaknya, aku akan memberimu lebih banyak uang. Sama-sama, kalau kamu dapat metode kontaknya, aku akan mengirimimu banyak uang. Para penggemar dalam obrolan sangat bersemangat saat mendiskusikan berbagai hal, dan berbagai donasi mulai bermunculan di aliran tersebut. Jess mulai semakin bersemangat. Hadiah-hadiah dari beberapa menit terakhir saja sudah hampir menyamai pendapatannya selama beberapa hari terakhir. Banyak penggemar bahkan membicarakan untuk memberi lebih banyak lagi asalkan dia mendapatkan kontak Iris. Total semuanya mungkin bisa mengalahkan pendapatan bulanannya. Hai, siapa namamu? Penggemarku menyukaimu. Bisakah kamu menyapa semua orang dan memberikan kontakmu? Kata Jess sambil tersenyum. Maaf, saya tidak tertarik. Iris menggelengkan kepalanya. Hanya berfoto dengan gadis itu adalah batasnya. Kontaknya bersifat pribadi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Senyum Jess membeku, tetapi dia menolak untuk mengalah saat berkata, jarang sekali penggemarku menyukai seseorang seperti itu. Kau tidak perlu menolaknya. Benar, beritahu saja semua orang kontakmu. Kami hanya ingin berteman. Itu tidak akan buruk untukmu, kata pria di sebelah Jess dengan tergesa-gesa sambil menatap Iris dengan penuh minat. Seseorang yang tampak seindah Iris adalah suatu pemandangan yang patut dilihat. Hanya bisa bertemu dengannya hari itu saja sudah sangat langka. Dia ingin mendapatkan kontaknya. Dengan begitu, dia mungkin bisa menjalin asmara yang indah secara pribadi. Sudah kubilang dengan jelas. Aku tidak tertarik. Iris mengerutkan kening dan mulai terlihat kesal. Tolong, kamu terlihat sedikit lebih cantik dari biasanya. Kenapa kamu bersikap begitu angkuh dan sombong? Jess mulai panik. Jika Iris tidak mau memberikan kontaknya, dia akan kehilangan banyak uang. Dia mulai sedikit marah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Iris berubah dingin saat dia bangkit untuk pergi, tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Hei, jangan terburu-buru pergi. Kita bisa bicarakan ini. Jess dan lelaki itu sama sekali tidak mau mengalah. Mereka berdua buru-buru mengejar Iris.
Kebetulan Leon baru saja membeli es krim saat itu. Dia kebetulan melihat pasangan muda mengganggu Iris, yang memicu amarahnya saat dia bergegas maju untuk melindungi Iris di belakangnya. "Siapa kalian berdua? Apa yang kalian inginkan?" "Enyahlah," kata Leon dengan marah. Penampilannya sangat mengesankan. Dia tampak seperti akan mulai bertarung kapan saja. Dua orang lainnya membeku saat melihatnya. Keduanya mundur beberapa langkah. "Tuan, jangan salah paham. Kami hanya meminta kontaknya. Kami tidak bermaksud melakukan hal lain." Bab 116. Pria itu tersenyum meminta maaf. "Benar, kami tidak mencoba melakukan apapun padanya. Kenapa kau begitu galak?" Hanya mendengus dingin, jelas tidak terintimidasi. Meskipun Leon lebih tinggi dari pria itu, Leon cukup kurus. Dia sama sekali tidak terlihat sebagus pria itu. Jika Leon ingin bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkan pria itu. Jadi, dia tidak perlu takut pada apapun. "Aku tidak peduli apakah kamu mencoba melakukan sesuatu atau tidak. Pergi saja. Jika kau mengganggu Iris lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Leon dengan marah, masih belum menyerah. "Leon, tidak apa-apa. Mereka tidak punya niat jahat. Sebaiknya kita pergi saja." Iris menarik lengan Leon dan berkata. Pada saat itu, Leon tampak sangat tampan saat melindunginya. Dia tampak sangat jantan. Dia merasakan perasaan manis di hatinya saat itu. Leon mengangguk dan menatap mereka berdua dengan tatapan memperingatkan sebelum dia berbalik dan pergi bersama Iris. Omong kosong. Semua uang itu lenyap begitu saja. Melihat Leon dan Iris pergi, Jess menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Itu benar, pria itu tidak terlihat begitu tampan, dan dia juga tidak sekekar aku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa seberuntung itu menemukan pacar yang secantik itu. Wajah lelaki itu penuh dengan rasa iri. Ia mengira Leon adalah pacar Iris, yang meninggalkan rasa getir di hatinya. Para penggemar yang menonton siaran itu juga kurang lebih sama. Meskipun Leon memiliki penampilan maskulin, dia tetap saja jauh berbeda dari Dewi Iris. Sang Dewi tampaknya telah diambil dan tampak seperti bunga di atas tumpukan pupuk kandang. Saat para penggemar meratapi betapa beruntungnya Leon, mereka mulai merasa cemburu dan dengki terhadap Leon juga. "Kalian hanya bicara saja. Dia bersikap sangat arogan tadi. Kenapa kamu tidak memberinya pelajaran saja? Lihat saja dirimu. Apa kau takut padanya?" Jess melotot marah ke arah pria itu. "Saya tidak takut. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan memukul giginya hingga terlepas dari mulutnya." Wajah pria itu memerah saat dia menyadari bahwa dia benar-benar terkejut dengan aura Leon tadi. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan rasa malu dan marah. Dia bahkan berkata dalam hatinya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali harga dirinya jika dia bertemu Leon lagi. Dia akan membiarkan gadis itu melihat betapa kuat dan jantannya dia juga. Saat mereka meninggalkan area pegunungan yang lebih padat, Leona dan Iris menaiki tangga. "Iris, cuaca hari ini cukup panas. Makanlah es krim untuk mendinginkan tubuhmu." Leon memberikan salah satu dari dua es krim yang dibelinya tadi kepada Iris. Iris menerimanya dan dengan elegan menggigitnya kecil. "Bagaimana rasanya? Apakah enak?" tanya Leon penuh harap, tampak seperti anak kecil yang menunggu hadiahnya. "Ya, tidak terlalu manis. Rasa vanila, yang aku suka." Iris tersenyum tipis. "Asalkan kamu suka," Leone sangat gembira. Seolah-olah dia bersedia melakukan apa saja asalkan mendapat pujian dari Iris. "Bisakah kau berhenti bersikap dramatis seperti itu?" Iris tidak dapat menahan tawanya, terhibur dengan ekspresi Leon. Dia selalu bersikap sangat dingin dan serius di perusahaan, bertindak sebagai presiden dunia bisnis Springfield City yang terkenal dingin. Chapter 117. Entah kenapa, semenjak ia bertemu Leon, ia mulai semakin banyak tersenyum. Barangkali sifat Leon yang ceria itulah yang perlahan meredakan rasa sepi dalam hatinya. Mungkin juga karena dia memperlakukan Leon sebagai teman baik seperti dia memperlakukan Ariel. Di depan Leon, dia bisa melepaskan aktingnya, dan hidup dengan sangat bebas dan jujur. Mendaki adalah sesuatu yang sangat melelahkan.
Sebenarnya, sebagian besar wisatawan berkumpul di kaki gunung. Tidak banyak dari mereka yang bersedia mendaki. Hanya ada beberapa pasangan dan beberapa orang dewasa muda dalam kelompok. Ada sangat sedikit orang di tangga. Suasana jauh lebih tenang daripada di kaki gunung. Leon dan Iris mendaki gunung sambil tertawa saat berbicara. Mereka sama sekali tidak menyadari 4 sosok yang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Di tengah gunung, terdapat lapangan terbuka. Di sana dibangun beberapa paviliun untuk para wisatawan beristirahat dan menikmati pemandangan. Itulah batas bagi sebagian besar pendaki. Jalan menuju puncak sangat curam dan tidak mudah didaki orang biasa. Kebanyakan wisatawan akan berhenti di sana, duduk di paviliun untuk melihat pemandangan di bawah. Mereka bisa melihat bagian bawah gunung secara keseluruhan. Iris, apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke atas? Tanya Leon. Oh, ayo kita lanjutkan. Kudengar awan dan kabut menciptakan pemandangan yang menakjubkan di puncak gunung. Aku ingin melihat seperti apa pemandangannya, kata Iris setelah ragu-ragu sejenak. Asal-usul nama Gunung Misklud berasal dari pemandangan yang sangat indah di puncak gunung tersebut. Pemandangan yang sangat langka dan indah. Hanya saja jalan menuju puncaknya terlalu curam. Tidak hanya sulit untuk mendakinya, tetapi juga banyak sekali bahayanya. Biasanya, kawasan wisata ini membatasi siapapun untuk naik ke puncak. Jalan setapak baru dibuka pada akhir tahun ketika banyak wisatawan. Mereka akan menyewa pemandu profesional untuk membawa wisatawan setelah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Iris pernah mendengar tentang puncak gunung itu sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa tempat itu hanya dibuka pada akhir tahun. Kalau tidak mungkin dia akan memberikan saran itu. Bahkan Iris tidak tahu apapun tentang itu, jadi tidak mungkin Leon tahu. Karena kamu ingin melihat ke sana, ayo kita lanjutkan, kata Leon sambil tersenyum. Keduanya tidak beristirahat sejenak. Mereka terus berjalan menaiki tangga, tanpa menyadari ada tanda yang melarang masuk di belakang salah satu paviliun. Mereka berdua melanjutkan perjalanan sejenak sebelum mendengar langkah kaki di belakang mereka. Saat itu, tidak ada tamu lain di sekitar mereka. Keduanya akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat 4 pemuda mengikuti mereka dengan senyum dingin di wajah mereka. Keempat pemuda itu bukanlah orang sembarangan tetapi merupakan kelompok di luar kawasan indah yang ada di Cadillac. Itu mereka. Iris terkejut, langsung mengenali mereka. Leon juga terkejut. Setelah memikirkannya, dia langsung tahu bahwa mereka mungkin mengikuti mereka berdua. Nak, aku yakin kau tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Pria beranting itu mencibir sambil menatap tajam ke arah teman-temannya. Mereka pun bergegas mendekat. Sebenarnya, mereka sudah melihat Leon dan Iris di kaki gunung. Hanya saja, ada terlalu banyak orang di sekitar sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan, Leon dan Iris memilih untuk pergi ke atas, di mana tidak ada tamu lain sama sekali. Mereka tidak perlu khawatir lagi. Ini tidak bagus. Leon, ayo lari. Chapter 118 Hati Iris hancur. Dia tahu bahwa kelompok itu tidak memiliki niat baik. Dia buru-buru menarik lengan Leon dan berlari ke atas. Namun, dia terlalu panik. Kakinya terpeleset di anak tangga, dan dia terhuyung sebelum jatuh ke anak tangga batu. Iris, hati-hati. Leon terkejut. Untungnya, dia sigap saat mengulurkan tangan dan meraih pinggang Iris yang lembut dan halus, menariknya ke dalam pelukannya. Sakit sekali, Iris berteriak kesakitan. Pergelangan kakinya terkilir karena terpeleset, dan rasa sakit yang menusuk-menusuk dari kakinya. Sakitnya luar biasa hingga dia hampir meneteskan air mata. Ke atas. Iris, kamu baik-baik saja. Di mana kamu terluka? Ekspresi Leon berubah saat dia buru-buru memegang Iris dari tangannya dan dengan cemas memeriksa kondisi Iris. Sepertinya pergelangan kakiku terkilir, wajah Iris pucat. Dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Dasar hina. Leon geram. Tiba-tiba dia menatap tajam keempat pria itu. Kalau saja Iris tidak terkejut dengan hal itu, pergelangan kakinya tidak akan terkilir. Sesederhana itu. Tidak peduli apakah mereka merencanakannya atau tidak,
tidak mungkin dia akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun, belum saatnya baginya untuk melunasi utang mereka. Agar Iris tidak terluka lagi, ia buru-buru menggendong Iris ke gendongan putri. Setelah itu, dia melompat dari tangga saat Iris berteriak kaget. Dia berlari menuju hutan kecil di dekat jalan setapak. Kau mencoba lari. Tidak akan semudah itu. Lelaki beranting itu mencibir seraya memanggil anak buahnya untuk mengejar. Kedua sisi jalan batu itu dikelilingi pepohonan lebat, membentuk hutan kecil. Meskipun tanahnya curam, masih banyak tanah kosong di balik pepohonan. Ada juga banyak rumput lembut di sana. Secara komparatif, itu jauh lebih aman dibandingkan dengan tangga batu telanjang. Ketika ia mencapai tempat kosong, Leon menurunkan Iris dengan hati-hati, khawatir ia akan menyakitinya. Pada saat itu, keempat pria itu sudah menyusul. Mereka mengepung Leon dan Iris. Bocah, kamu tidak pandai berlari. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Pria beranting itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap Leon dengan geli. Tawanya seperti kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Sebelum Leon bisa menjawab, Iris berteriak, apa yang coba kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Apa pendapatmu? Orang ini bersikap kasar kepada kami di luar, jadi kami berencana memberinya pelajaran hari ini. Aku akan mengajarinya bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh disinggung. Pria beranting itu berkata sambil tertawa dingin. Tolong, hanya dengan kalian. Kalian bahkan tidak punya hak untuk memberiku pelajaran. Leon menatap mereka dengan jijik. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih saja keras kepala. Bocah, karena kau ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Pria beranting itu sangat marah saat dia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menyerang. Tahan, saya peringatkan Anda, ini adalah masyarakat yang taat hukum. Jika Anda berani melakukan apapun, saya akan panggil polisi. Iris mengeluarkan telepon genggamnya dan berteriak kepada mereka dengan ekspresi tegas. Haha, mereka semua terhibur dengan kata-kata Iris. Mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Gadis, apakah kamu bercanda? Kita berada di pegunungan. Apakah menurutmu ponselmu masih bisa menerima sinyal? Lagi pula, kami bukan orang bodoh di sini. Bahkan jika ponselmu bisa menerima sinyal, apa menurutmu kami akan memberimu kesempatan untuk menelepon polisi? Pria beranting itu berkata dengan nada mengejek. Itu. Bab 119 Iris menundukkan kepalanya dan melihat ponselnya. Di sana tertulis dengan jelas bahwa tidak ada internet atau sinyal. Dia benar-benar tercengang oleh hal itu. Dia pikir dia bisa menggunakan polisi untuk mengancam pihak lain, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak akan ada akses internet atau sinyal sama sekali. Bagaimana dia bisa memanggil polisi? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jika kamu menginginkan uang, aku bisa memberimu uang. Asal kamu memberiku nomor, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberimu uang itu. Iris menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil sepertimu punya uang? Kami tidak peduli dengan sedikit yang Anda miliki. Pria beranting itu tertawa meremehkan. Ia melihat Iris mengendarai sepeda motor itu. Mereka berdua terlalu miskin untuk membeli mobil. Akan sangat mengagumkan jika aset mereka mencapai ribuan. Bagaimana mungkin ia peduli dengan uang yang sedikit itu? Namun, bukan berarti kau tidak bisa melindungi orang ini. Selama kau setuju dengan satu hal, kami tidak akan menyentuhnya sama sekali. Pria beranting itu menambahkan dengan senyum sinis. Apa syaratnya? Tanya Iris. Aku dan saudara-saudaraku sangat kesepian selama bertahun-tahun ini. Kamu sangat cantik, kami menyukaimu. Lelaki beranting itu menyunggingkan senyum sinis, menelanjangi para penggemarnya. Iris tidak mungkin bisa mentolerir hal itu. Matanya menjadi gelap, dan amarahnya membumbung tinggi. Diam, beraninya kau menghina Iris seperti itu. Aku akan membunuhmu. Leon meledak marah. Matanya memerah, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik pria itu. Namun, lengannya dipegang erat oleh Iris. Dia khawatir Iris akan terluka lagi, jadi dia tidak berani memaksa keluar. Iris, lepaskan aku. Aku akan menghajar mulut kotornya itu sekarang juga. Bocah,
Terima saja kebaikan kami. Jika kau bosan hidup, kami tidak keberatan membunuhmu di sini. Tentu saja, jangan berpikir kami tidak berani membunuhmu. Kita telah melalui banyak pertumpahan darah. Lagi pula tidak ada seorang pun di sini. Bahkan jika kami membunuh kalian berdua, tidak akan ada jejak atau petunjuk yang tertinggal selama kami mengubur kalian di balik gunung. Pria itu mencibir. Dia tidak melakukan apapun kepada Leon karena dia berencana menggunakan Leon untuk mengancam Iris. Kalau tidak mungkin dia mau repot-repot berbicara kepada Leon dengan sikap seperti yang ditunjukkan Leon kepadanya. Dia pasti sudah membunuh Leon saat itu juga. Kau benar, ini tempat yang bagus untuk membunuh. Iris, tolong lepaskan aku. Leon berbicara dengan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar marah dalam hidupnya. Mereka semua harus mati. Meskipun Iris bukan pacarnya, entah mengapa dia tidak bisa membiarkan orang lain menodai Iris. Itu adalah sesuatu yang dia pegang teguh di dalam hatinya. Leon, jangan gegabah. Mereka punya lebih banyak orang. Kau bukan tandingan mereka. Iris sangat khawatir. Setelah itu, dia berbisik kepada Leon, dengarkan aku saja. Larilah menuruni gunung sekarang. Larilah sejauh yang kau bisa. Tinggalkan aku saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Tidak mungkin aku meninggalkanmu begitu saja. Leon menolaknya dengan tegas. Bahkan jika nyawanya benar-benar dalam bahaya, tidak mungkin dia akan meninggalkan Iris dan melarikan diri sendiri, apalagi menghadapi para ikan kecil itu. Bab 120, tidak bisakah kau tidak bertindak bodoh seperti itu? Iris melotot ke arah Leon sebelum berbisik, pikirkan saja. Selama kamu bisa melarikan diri dan segera menghubungi polisi atau keluargaku, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Iris adalah seseorang yang telah melewati banyak bahaya. Bahkan dalam situasi yang genting seperti itu, dia tetap sangat tenang. Pikirannya juga sangat jernih. Dia tahu bahwa situasinya sangat buruk bagi Leon dan dirinya. Selama Leon bisa melarikan diri, tidak mungkin keempat orang lainnya berani menyentuhnya kecuali mereka tidak peduli lagi dengan hidup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Biarkan aku pergi dulu. Leon perlahan menjadi tenang setelah dimarahi seperti itu. Dia tidak tenang karena dia memikirkan bagaimana dia akan melarikan diri tetapi lebih memikirkan bagaimana dia akan membuat Iris melepaskan lengannya. Iris mengira dia serius, dan dia menggunakan satu tangan untuk berpegangan pada pohon di sampingnya sementara dia melepaskan lengan Leon dengan tangan lainnya. Kakinya sudah terkilir sebelumnya, jadi tidak ada cara baginya untuk lari. Yang bisa dia lakukan hanyalah menaruh harapannya pada Leon. Kalian semua akan mati sekarang. Leon tidak lagi memiliki keraguan dan mulai menyerang maju seperti kuda liar. Setiap langkah yang diambilnya menggelegar saat ia bergerak cepat menuju kelompok itu. Leon, dasar bodoh. Iris hampir gila. Dia berharap Leon bisa lari, tetapi Leon malah memutuskan untuk menyerang mereka. Bukankah dia hanya mencari kematian? Sekarang kau hanya mengharapkan kematian. Ayo, kita hadapi orang ini dulu. Pria beranting itu benar-benar marah. Sebuah pisau kecil muncul di tangannya. Ia bergegas maju dan menusukkannya tepat ke jantung Leon. Leon terkejut. Dia mungkin kuat, tetapi tubuh fisiknya tidak sanggup menahan pisau. Jadi, dia buru-buru menarik kembali tendangannya. Mengambil kesempatan, ketiga pria lainnya mengayunkan pisau mereka dan menyerbu Leon juga. Leon, hati-hati, lari saja, Iris berteriak, matanya penuh keputusasaan. Saat itu hanya ada 1 lawan 4. Dia tahu bahwa tidak mungkin Leon bisa mengalahkan mereka. Para penjahat itu bahkan membawa senjata tajam. Jika Leon sudah tamat, maka tidak ada harapan lagi baginya. Setidaknya, dia tidak akan bisa lolos dari penghinaan. Keputusasaannya terlihat jelas pada saat itu. Wah, Leon sudah siap. Tangan kanannya melesat dan menghantam pria beranting itu tepat di wajahnya, tepat di mulutnya. Setelah berteriak kesakitan, wajah lelaki itu hancur. Gigi-giginya beterbangan bersama darahnya, dan ia pun jatuh terduduk di tanah, tak bergerak lagi. Selanjutnya, Leon menghindari tusukan yang datang dari belakang. Ia meraih lengan pria itu dan memutarnya. Suara tulang retak terdengar. Pria itu menjerit saat lengannya dipatahkan oleh Leon.
Leon juga mengambil pisau itu. Setelah itu, Leon menusuk ke depan dengan pisaunya, menusuk tepat ke kaki salah satu penjahat itu. Penjahat itu menjerit kesakitan saat ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit itu membuatnya pingsan di tempat. Hanya tersisa satu penjahat. Sebelum dia sempat bereaksi, Leon melepaskan tendangan dan mengenai tepat di dada penjahat itu. Penjahat itu memuntahkan darah dan terpental beberapa meter. Ia menghantam pohon sebelum jatuh ke tanah.